Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sudah siap semua kalian? Berpakaian yang rapi ya. Siapkan bukunya. Kalau yang besar bisa nulis, dicatat ya. Terus yang bisa baca Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Nanti, nah anak-anak pinter ya, kita semua sudah siap ya. Enggak ada yang guyonan lagi, bermain-main sama kakak, sama adik ya. Enggak boleh. Ayo, mari kita bangkit berdiri semua ya. Kita menyanyikan selamat sore Bapak ya. Sikapnya yang bagus ya. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, tirukan tante berdoa ya. Kita sungguh-sungguh kalau mau beribadah kepada Tuhan ya, berdoa dengan sungguh-sungguh ya, supaya menjadi anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan ya, menjadi anak yang baik dan benar. Nah, kita mulai berdoa ya anak-anak. Tirukan tante berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sore ini kami dapat beribadah kepadamu meskipun secara online. Tuhan, ini semua hanya oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, berilah kami roh kesungguh-sungguhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Semua yang melayani Engkau, baik yang di musik Tuhan, Engkau tolong semuanya urapi alat-alat yang kami pakai. Tuhan, urapi semuanya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan yang mau mengganggu kami, untuk kami memuliakan nama-Mu, kami usir. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak, silakan. Mari kita nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu.
rencanamu. Sekali lagi anak-anak kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mencintai Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau tetap cintai selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, dayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, kita mau mencintai Yesus. Mau ya. Kalau mencintai Yesus dengan cara apa anak-anak? Dengan apa? Rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu, ke gereja ya. Rajin berdoa. Itu menyenangkan Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan ya. Nah kalau waktunya ibadah, hari Minggu ibadah, wah nggak mainan tok ya, wong cinta Tuhan Yesus katanya. Ya kita harus beribadah ya. Kalau pagi anak-anak tidak terhalang pergi ke gereja. Kalau yang sakit, yang terpaksa nggak ke gereja, kita dapat beribadah secara online. Ayo kita nyanyi lagu Hati yang Gembira. Anak-anak bangkit berdiri. Ayo dengan sukacita. Hati yang gembira adalah anak-anak kita harus bergembira ya, selalu. Masih anak-anak ya, nggak boleh susah ya. Oh ya, kita masih kecil harus semangat bergembira ya. Nah, kalau gembira selalu mukanya jadi apa? Bersinar ya anak-anak, dikuasai Roh Kudus. Nah anak-anak, kita mau mendengarkan firman. Sebelumnya ada pengumuman ya, dengarkan. Nah, ibadah sekolah minggu secara onsite di gereja Surabaya pukul 9.15 ya. Malang pukul 10. Medan pukul 10.15. Jakarta pukul 16. Nah, anak-anak, setiap kali beribadah anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis ya, untuk yang sudah bisa membaca, menulis ya anak-anak ya. Nah, ringkasan firman Tuhan ini di link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYK
YINP. Ya, anak-anak sudah ngerti ya? Nanti anak-anak harus taat ya. Nah, anak-anak kalau yang ikut ibadah orang tua ya, ikut ibadah orang tua, dengarkan ya, ini baik-baik ya, dengarkan. Beribadah di gereja ya, hari Minggu, hari Selasa, Kamis, tidak boleh mengganggu ya anak-anak, tidak boleh nakal lagi ya, nggak boleh rame. Ya, orang tua mau mendengarkan firman, anak-anak harus menghargai firman Tuhan ya anak-anaknya. Tidak boleh jalan-jalan atau lari-lari ya. Pokok tidak boleh mengganggu orang beribadah ya. Dengarkan sungguh-sungguh loh ya anak-anak ya. Laksanakan. Kalau mencintai Tuhan, anak-anak harus taat ya. Nah, anak-anak harus duduk manis dekat orang tua ya, mendengarkan firman, ikut meskipun tidak bisa menulis, belum bisa, anak-anak diam, duduk manis ya. Nah, belajar ya anak-anak mulai kecil menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman. Ngerti anak-anak? Ngerti ya? Nanti laksanakan. Nah, mari kita bangkit berdiri. Anak-anak masih berdiri ya? Nah, kita mau mendengarkan firman. Mari kita memuji Tuhan terlebih dulu, menyanyi Buat Jalanmu. Dengan sungguh-sungguh ya, mau mendengarkan firman, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyi sekali lagi pujian ini ya. Sikap kita yang bagus, berdiri, ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, tirukan tante, berdoa lagi ya. Anak-anak belajar berdoa ya. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan puji-pujian kami yang penuh kekurangan, kelemahan ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, jamah hati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu. Pikiran kami juga Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu.
Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, setan yang mau mengganggu kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Tuhan, kuasai sekali lagi ruang hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh Tuhan dapat melakukan firman-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita mau membaca firman Tuhan di dalam Markus. Buka Alkitab kalian ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tante bacakan dulu ya. Yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik. Yang sudah baca, yang bisa membaca, ikut ya di dalam membaca ya. Dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Nah, Tante mau bacakan judulnya. Judul Markus. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Ya, anak-anak dengarkan. Sekarang Tante mulai baca ayat 35. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang, katanya ya. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, anak-anak, sekarang Tante ulangi ya, Tante ceritakan ya. Anak-anak, petang hari ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Nah, karena anak-anak, Tuhan Yesus sepanjang hari ya sudah mengajar orang-orang banyak di daerah situ ya, sudah mengajar orang-orang banyak. Lah mereka anak-anak mau mengikuti Tuhan Yesus sampai petang ya. Nah, akhirnya anak-anak, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ya, naik perahu ya. Naik perahu menyeberangi danau ya anak-anak. Murid-murid bersama Tuhan Yesus satu perahu ya. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu meninggalkan orang-orang yang mengikuti dia, ditinggalkan ya anak-anak ya. Tuhan Yesus naik perahu bersama murid-muridnya. Lalu saat kemudian ya anak-anak ya, tiba-tiba sekonyong-konyong ya anak-anak ya, tiba-tiba sekonyong-konyong itu di danau yang mulanya itu teduh, tiba-tiba angin ribut anak-anak datang. Oh, angin ribut, badai sangat dahsyat ya anak-anak. Tahu angin ribut anak-anak, tahu badai. Badai di atas laut, di atas danau ya anak-anak, waduh yang dahsyat ya. Nah, anak-anak, sehingga airnya itu saking dahsyatnya ya,
airnya naik ya, gelombangnya besar ya anak-anak, sangat menakutkan ya. Nah, anak-anak murid-murid Tuhan sangat takut ya. Nah, tapi anak-anak, Tuhan Yesus di mana ya Tuhan tadi? Anak-anak kalian baca di mana Tuhan Yesus tadi? Tidur ya anak-anak, tidur di buritan kapal ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Mereka langsung ya, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Guru katanya gitu, ayo bangun gitu ya anak-anak ya. Nah, apa kata murid-muridnya? Tidak tahukah guru ini ada angin badai tofan ya yang mengamuk. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus apa? Bangun ya. Mereka ketakutan soalnya airnya sudah memenuhi kapal mereka, perahu mereka. Terus Tuhan bangun. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan Yesus menghardik angin topan itu. Nah, itu gambarnya anak-anak. Waduh, itu ya. Aduh, sangat takut ya. Perahunya itu mau tenggelam. Airnya membual-bual. Tahu ya anak-anak ya. Nah, murid-murid sangat ketakutan ya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menghardik angin-angin. Angin badai di situ dihardik. Diam, tenang gitu ya. Menghardik. Tahu anak-anak menghardik. Mengusir ya angin tofan ya. Nah, anak-anak, dan setelah Tuhan menghardik, danaunya apa? Tenang kembali anak-anak ya, seperti semula. Lautnya enggak ada gelombang, air di danau tidak ada ini gelombangnya lagi, tenang, teduh ya anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan itu, nah ini ya gambarnya, ini masih ini ya anak-anak. Tuhan tante ya tidak ini menggambar yang laut teduh ya, tapi ini sudah teduh ini anak-anak ya, sudah nggak bergelombang lagi, sudah ini anak-anak gambarnya sudah mau ini mereda semua ya. Nah, mereka murid-murid heran ya, siapa gerangan ini ya, kok bisa angin ribut di danau dihardik dan berhenti seketika itu anak-anak. Seketika itu berhenti. Anak-anak ya, mereka kan ketakutan, guru gitu ya, teriak minta tolong sama Tuhan Yesus ya. Nah, tadi Tuhan Yesus menjawab apa ya kepada murid-muridnya? Hai, orang-orang yang kurang percaya, tidak percaya katanya. Anak-anak, mereka masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Padahal mereka mengiring Tuhan terus, mengikuti Tuhan. Tapi anak-anak mereka masih apa? Belum percaya sepenuhnya, berarti apa anak-anak? Bimbang. Nah, Tuhan gak senang ya sama orang yang bimbang ya. Gak senang ya. Anak-anak, kita belajar anak-anak ya, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kalau anak-anak meminta sesuatu yang baik tentunya di mata Tuhan ya, Tuhan akan memberikan, asal kita percaya dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, tadi Tuhan tidur di mana? Perahu. Anak-anak bukan membiarkan, tidak ya, tidak anak-anak, tidak membiarkan angin masuk, angin gelombang melenyapkan mereka, enggak ya anak-anak. Nah, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui ya. Tuhan itu maha kasih anak-anak ya. Murid-muridnya kan iring di mereka, iring Tuhan Yesus selalu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, murid-muridnya kemana-mana Tuhan pergi, mereka ikut. Nah, Tuhan Yesus memperhitungkan ini Tuhan ya, anak-anak ya, memperhitungkan, ikut terus. Tidak mungkin anak-anaknya ditinggalkan Tuhan ya. Nah, mereka mengajak bersama satu perahu, apalagi satu perahu, ada Tuhan di sana, ada Tuhan ya. Tidak mungkin murid-muridnya ditinggalkan binasa kena angin badai itu, meskipun Tuhan tidur gini ya.
menguji iman mereka Tuhan Yesusnya, tapi mereka tetap belum percaya sepenuhnya anak-anak ya. Nah, tapi apapun juga tuh anak-anak, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menolong murid-murid dan menghardik angin tofan dan danau pun reda ya, mereka selamat semua. Nah, mereka heran masih anak-anak ya, belum percaya sepenuhnya bahwa itu tuh Tuhan. Tuhan itu maha ajaib anak-anak ya. Kita belajar ya, tidak seperti mereka. Kita belajar meskipun masih kecil, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong ya anak-anak. Tuhan Yesus selalu menolong meskipun kita masih kecil. Kalau keadaan kita mungkin ya anak-anak apa yang sudah sekolah ulangan berat, ulangan sedikit aja, nggak usah berdoa banyak-banyak, nggak usah. Tuhan Yesus tolong Tuhan, aku mau belajar besok ulangan. Tuhan tolong supaya aku bisa dapat nilai yang memuaskan. Belajar berdoa gitu ya anak-anak ya, meskipun masih kecil. Ingat sama nama Tuhan Yesus itu berkuasa di mana-mana ya. Anak-anak mungkin ketakutan sendirian di rumah. Tuhan Yesus lindungi aku. Pasti Tuhan melindungi. Nah, anak-anak ngerti ya ceritanya tadi ya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut di mana anak-anak? Di danau. Pada waktu mereka menyeberang, naik perahu ya. Anak-anak, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu maha ajaib ya. Makanya kita selalu ya ingat ya pada Tuhan Yesus. Sungguh anak-anak ya, tante sudah mengalami apa aja. Kalau ingat sama Tuhan Yesus, waduh ditolong sama Tuhan anak-anak ya. Ini sekali lagi tante ngomongnya sama anak-anak meskipun masih kecil, Tuhan memperhatikan anak-anak kecil juga ya anak-anak kita rajin ke gereja, beribadah. Kalau hari Minggu jangan malas-malas kalau bangun tidur ya, ikut orang tua ke gereja ya anak-anak ya. Ikut orang tua ya untuk beribadah sekolah minggu, mengikuti orang tua ibadah umum ya, tidak apa-apa, nanti kelak anak-anak menjadi anak-anak yang dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak berani sama orang tua ya, taat. Nah, pasti itu anak-anak kalau rajin sungguh-sungguh, tapi anak-anak sungguh-sungguh kalau ke gereja sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti memberikan anak-anak hati yang lembut, yang manis, menjadi anak yang manis, taat, dengar-dengaran, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekian ya anak-anak firman yang Kak Tante sampaikan. Kiranya Roh Kudus menerangkan buat anak-anak ya. Ayo kita berdiri. Ya, tadi Tante lupa ya, sudah duduk ya, sudah ya anak-anak, Tante pelupa ini ya. Mari kita berdiri ya. Bangkit berdiri, kita menyanyi satu kali lagi nyanyian, terus berdoa lagi, terima kasih sama Tuhan ya. Ayo kita menyanyi satu kali lagi, sikapnya yang bagus, diakhiri ya ibadah ini. Ayo kita nyanyi. Mujizat. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tilukan lagi Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, kami mau setia, taat, dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang manis, anak yang baik dan benar ya. Ya Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu, taat pada orang tua. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, orang tua kami, guru-guru kami. Tuhan, Engkau memberkati, baik berkat jasmani, terutama rohani. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tolong Tuhan pimpin kami di dalam kehidupan kami meskipun masih kecil, supaya kami menjadi anak-anak yang manis. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan ini kami alaskan di dalam nama yang maha ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak.